Alhamdulillah, alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita. Kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang dan akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita akan kehabisan energi seandainya kita harus menghitung seberapa banyak nikmat demi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum tidur, Allah amanahkan kepada kita mata dengan penglihatannya. Begitu kita tidur, mata masih ada, Allah cabut kemampuan melihatnya. Bangun dari tidur, Allah kembalikan kemampuan melihat itu pun adalah nikmat dari Allah. Sebelum tidur, Allah amanahkan kepada kita telinga dengan pendengarannya. Begitu kita tidur, telinga masih ada, Allah cabut kemampuan mendengarnya. Bangun dari tidur, Allah kembalikan kemampuan mendengar itu pun adalah nikmat dari Allah. Pantas apabila di dalam Al-Quran Allah menantang kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian akan menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Andai pepohonan yang ada di darat dijadikan pena,
air yang ada di lautan dijadikan tinta. La tuhsuha, tetap nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Terutama wa fi anfusikum afala tubsirun, yang ada dalam diri kita, apakah kita tidak melihat bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, 1 tahun perjalanan kehidupan kita di 1444 Hijriah. Kali ini tahun tersebut telah meninggalkan kita. Hari ini kita berada di tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Mari kita lihat mata kita. 1 tahun ke belakang, berapa kali mata kita pergunakan untuk menatap Al-Quran, untuk menatap sesuatu yang membuat kita sadar minallah, kita datang dari Allah. Billah, sekarang kita hidup di bumi Allah. Ilallah, setiap kita akan kembali kepada Allah. Atau sebaliknya, 1 tahun ke belakang, berapa kali mata kita pergunakan untuk menatap sesuatu yang membuat kita lupa, sehingga kita menganggap hidup kita adalah minal maddah bil maddah ilal maddah. Hidup merasa datang dari materi. Di dunia hanya mengejar dan mengumpulkan materi, karena ia mengira meninggal hanya akan menjadi seonggok materi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus melihat masa lalu kita? Ini adalah hal yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk takwa kepada Allah adalah wal tangdur nafsum ma qadamat lighad. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang merupakan harapan, khayalan, impian, atau cita-cita. Wal tangdur nafsum ma qadamat lighad. Kalau kita ingin termasuk orang yang beriman, ingin termasuk orang yang bertakwa, ambil pelajaran dari masa lalu, tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini haruslah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik daripada hari sekarang ini. Di tahun kemarin kita jatuh di satu lubang, maka hari ini kita jangan jatuh di lubang yang sama. Di tahun kemarin yang membuat kita lupa kepada Allah, tergoda dengan kehidupan dunia, kita ingin mencari keabadian, tetapi lupa kepada yang memiliki keabadian, maka hari ini jangan dilakukan hal yang sama. Perbaiki hari ini, tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi hari ini adalah 10 Muharram. Di hari ini dianjurkan kita memperbanyak sedekah. Di hari ini kita dianjurkan untuk saum. Man shoma yaumu as-sura'ah. Siapa orang yang saum di hari ke-10 di bulan Muharram, yukaffiru sannatan madiyatan biidnillah. 1 tahun ke belakang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mari kita ambil pelajaran dari masa lalu kita. Tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Hari yang akan datang perlu kita rencanakan. Syekh Asy-Sya'rawi memberikan nasihat kepada kita, 4 nasihat yang perlu kita miliki. Nasihat yang pertama, la tahmil hamad dunya fa innaha lillah. Janganlah engkau risau dengan dunia, karena dunia adalah milik Allah. Jangankan urusan rumah tangga kita, jangankan urusan pekerjaan kita, jangankan urusan keluarga kita, alam semesta, bumi dan seisinya, seluruhnya yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur dari langit. Maka menurut Syekh Asy-Sya'rawi, la tahmil hamad dunya fa innaha lillah. Jangan pernah risau dengan urusan dunia, karena dunia adalah milik Allah. Ingin dunia, kenal dengan yang punya dunia.
Ingin harta, kenal dengan yang punya harta. Seperti ikrar yang sering kita ulang dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahajud dulu, baru Allah angkat derajat kita. Duha dulu, baru Allah luaskan rezeki kita. Sedekah dulu, baru Allah berkahkan hidup kita. Jangan risau dengan urusan dunia. Dunia adalah milik Allah. Nasihat yang kedua untuk bekal kita di tahun baru ini. La tahmil hamar rizki fa innahu minallah. Jangan risau dengan urusan rizki. Rizki datangnya dari Allah. Bukan dari PNS. Bukan dari TNI. Bukan dari Polri. Bukan dari bisnis. Bukan dari dagang. Itu hanya pintu-pintu rizki. Rizki datangnya dari Allah. Sama TNI-nya rizkinya beda. Sama Polri-nya rizkinya beda. Sama PNS-nya rizkinya beda. Sama bidang usahanya rizkinya beda. Sama lahir dari rahim yang sama. Adik dan kakak sekalipun. Jatah rizki berbeda. Wallahu fadhala ba'dukum ala ba'din fi rizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rizki. Rizki datang dari Allah. Kewajiban kita hanya menjemput, bukan mencari. Kalau mencari belum ada. Kalau menjemput, jatahnya sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan risau dengan rizki. Rizki datangnya dari Allah. Yang ketiga, la tahmil hamal mustaqbal fa innahu biyadillah. Jangan risau dengan hari esok, karena hari esok masih ada di tangan Allah. Hari esok takdirnya belum turun, mataharinya belum terbit, usia kita pun belum tentu sampai di hari esok. Maka kita hidup di hari ini, bukan di masa lalu dan bukan di hari esok. Karena hidup di hari ini, perbaiki sujud kita di hari ini, perbaiki bacaan Quran kita di hari ini, perbaiki kehusuan sholat kita di hari ini, perbaiki sedekah kita di hari ini, perbaiki keimanan dan ketakwaan kita di hari ini. Karena kita hidup bukan di hari kemarin, bukan di hari esok, kita hidup di hari ini. Masa lalu telah pergi dengan segala kebaikan dan keburukannya. Hari esok mataharinya belum terbit, takdirnya belum turun, usia kita pun belum tentu sampai di hari esok. Pesan terakhir ini yang sangat menarik. Syekh Asy-Sya'rawi menasihatkan kepada kita, Pakot ihmil hamman wahidan kaifa turdillah. Menurut beliau, cukup satu saja dalam hidup ini. Bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita. Apabila Allah sudah ridho kepada kita dengan aktivitas kita, dengan wadifah yang Allah berikan kepada kita, maka ya dunya uhdum liman hodamani wastahdim hodamaka. Wahai dunia, kata Allah, mengabdilah engkau kepada siapapun yang Allah tujuannya, perbudak oleh engkau siapapun yang dunia tujuannya. Dagang kita karena Allah, aktivitas kita karena Allah, kehidupan kita karena Allah. Dunia beserta isinya akan mengabdi kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, istimewa hidup kita. Di Cianjur ada ayam pelung, di Cianjur ada ayam kampung. Yang punya ayam berbeda memperlakukan kedua ayam tersebut. Ayam kampung pagi hari dikeluarkan dari kandangnya, dipersilahkan mencari makan sendiri. Yang penting sore hari kembali ke kandangnya. Kandangnya pun sangat sederhana. Ayam pelung di pagi hari diperlakukan istimewa. Kandangnya pun istimewa. Yang punya ayam belum mandi, ayam sudah dimandikan. Ayam pelung. Yang punya ayam belum makan, ayam sudah dikasih makan. Yang punya ayam belum berjemur, ayam sudah dijemurkan. Kandangnya dari stainless, kandangnya dari jati. Kenapa? Yang membedakan adalah ridho yang punya ayam. Padahal ayam itu sama, dagingnya sama, bulunya sama, namanya sama. Mohon maaf, tainya juga sama. Tapi apa yang membedakan? Ayam pelung memiliki suara yang indah. Maka kalau kita ingin memiliki dan mendapatkan ridho dari Allah, perbaiki suara kita di hadapan Allah. Perbaiki kalimah-kalimah yang keluar dari lisan kita. Zikir kita, tasbih kita, solawat kita, qiraatul Quran kita. Perbaiki, maka insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Siapapun yang mendapatkan ridho Allah, dunia beserta isinya mengabdi kepada kita. Mudah-mudahan 4 bekal ini kita miliki dan kita bisa mengisi tahun baru ini dengan lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin dan hari esok.
lebih baik daripada hari sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jum'ah undangan Allah, ikhwan fillah rahimakumullah. Setiap kita datang dari Allah. Sekarang kita hidup di bumi Allah, dan setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Pertanyaan terbesar, bekal apa gerangan yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahrizna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah lana abwabal ilmi wa zayyana bi ahlakil hasanati wal hikmi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.